Sesuai prediksi media Inggris, Justin Hubner jadi puzzle terakhir pemain muda berbakat timnas Indonesia. Masyarakat diminta jangan pesimis dengan timnas U17 Indonesia. Leicester City tumbang, momentum Ipswich Town pimpin jalur juara divisi Championship. Presiden FIFA Gianni Infantino antusias sambut Piala Dunia U17 Indonesia. Bentrok timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina krisis dukungan supporter. Sesuai prediksi media Inggris, Justin Hubner jadi puzzle terakhir pemain muda berbakat timnas Indonesia. Justin Hubner akhirnya tinggal selangkah lagi membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Hubner akhirnya dilanjutkan setelah berhenti tahun lalu. Saat itu, berkas naturalisasinya sudah berada di DPR dan sudah disetujui dalam sidang paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun sidang 2022 sampai 2003. Namun, proses ini berhenti di tengah jalan dan Hubner hanya bisa melihat dua rekannya yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk berhasil membela skuad Garuda. Meski membutuhkan waktu, diprediksi tidak lama lagi pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini resmi mendapatkan paspor Indonesia. Justin Hubner bukan pemain yang bisa dipandang sebelah mata. Dia merupakan kapten Wolves U21 saat ini. Berposisi sebagai bek, penampilan Hubner di timnas U20 Indonesia juga cukup solid. Menariknya, bakat Justin Hubner sudah tercium media asal Inggris. Rising Ballers sempat merilis 4 pemain muda skuad Garuda yang akan bersinar di masa depan. Dalam unggahan di Instagram pada Juli, mereka memprediksi pemain-pemain ini memiliki potensi yang besar. Pemain tersebut adalah Ivar Jenner, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Rising Ballers bahkan memprediksi 4 pemain ini akan semakin berkembang di masa depan. Saat ini, semua pemain tersebut berkarir di Eropa. Masyarakat diminta jangan pesimis dengan timnas U17 Indonesia. Kurang dari 1 pekan lagi, timnas U17 Indonesia akan bertarung di Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Masyarakat Indonesia diminta pesimis dengan permainan timnas U17 Indonesia di turnamen tersebut. Hal ini diharapkan oleh pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo saat dihubungi awak media. Kesit meminta agar masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada tim asuhan Bima Sakti itu. Jangan sampai rasa pesimis dari masyarakat viral di media sosial, sehingga itu sangat mempengaruhi mental bertanding Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Masyarakat Indonesia harus tetap percaya penuh kepada para pemain timnas U17 Indonesia. Meskipun tidak mendukung langsung di stadion, masyarakat harus tetap memberikan semangat kepada para pemain timnas U17 Indonesia. Kata Kesit, masyarakat Indonesia tidak perlu memikirkan target yang dibidik oleh timnas U17 Indonesia. Sebab, untuk memenuhi target itu pasti akan berat karena banyak negara-negara yang sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia U17 2023. Leicester City tumbang, momentum Ipswich Town pimpin jalur juara divisi Championship. Hasil mengejutkan mewarnai laga pembuka pekan 15 kasta kedua sepak bola Inggris atau divisi Championship musim 2023-2024. Leicester City selaku pemuncak klasmen dipaksa menyerah oleh Leeds United di Kings Power Stadium. Gol tunggal Georgino Rutter memaksa Leicester City tertunduk lesu setelah laga melawan Leeds United berakhir. Kekalahan 1 gol tanpa balas akhirnya mewarnai hasil yang didapatkan Leicester City pada pekan ke-15. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan kedua bagi Leicester City dalam mengarungi kompetisi divisi Championship musim ini. Meskipun kalah, Leicester City masih berhak menduduki puncak klasmen dengan raihan 39 poin. Hanya saja, memang posisi Leicester City tidaklah aman dari kejar rival terdekatnya Ipswich Town. Ya, Ipswich Town yang kini menduduki peringkat kedua punya momentum untuk mengkudeta posisi Leicester City.
Ipswich Town selaku runner-up kini memang masih berjarak 5 poin dari Leicester City selaku pemuncak. Namun, Ipswich Town masih punya 2 tabungan laga sisa yang belum dimainkan. Artinya, Ipswich Town punya kesempatan untuk mendulang 6 poin dari 2 tabungan laga sisa tersebut. Terdekat, Ipswich Town akan memainkan laga tandang ke markas Birmingham malam ini. 5 hari berselang, Ipswich Town akan menjalani laga tunda melawan Rotherham. Presiden FIFA Gianni Infantino antusias sambut Piala Dunia U17 Indonesia. Presiden FIFA Gianni dengan penuh antusias menyambut Piala Dunia U17 2023 yang akan segera digelar pekan depan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengingatkan bahwa dalam sepekan Piala Dunia kategori usia ini akan dimulai di Indonesia, yang ia sebut sebagai negara yang indah. Dalam pesannya, Infantino berharap turnamen ini akan mempersatukan bangsa-bangsa dan menyoroti bahwa para pemain muda ini akan menjadi bintang-bintang sepak bola masa depan. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan, "1 minggu lagi hari ini, Piala Dunia U17, sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepak bola masa depan, akan dimulai di negara indah Indonesia. Harapan terbaik untuk semua 24 tim yang berpartisipasi. Anda pasti akan menyatukan dunia dalam merayakan olahraga indah kita." Sebagai informasi, Indonesia telah dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang kemudian statusnya dipindahkan ke Argentina. Piala Dunia U17 2023 awalnya dijadwalkan digelar di Peru, namun dibatalkan karena alasan kesiapan penyelenggaraan. Bentrok timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina krisis dukungan supporter. Minat sepak bola Filipina telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Filipina yang dikenal sebagai The Azkals ini menghadapi krisis dukungan supporter saat bersiap menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina akan menjalani 2 pertandingan tandang dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Vietnam pada 16 November dan timnas Indonesia pada 21 November 2023 mendatang. Sebelum pertandingan penting itu, Federasi Sepak Bola Filipina tengah menghadapi tantangan besar. Minat masyarakat Filipina terhadap sepak bola telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal VFF Mikhail Torre, ia menyatakan bahwa antusiasme masyarakat Filipina terhadap sepak bola telah menurun sejak tahun 2010 hingga 2014. Torre mengakui bahwa penonton sepak bola di Filipina saat ini tidak sebanyak yang pernah ada pada periode tersebut. Meskipun Filipina akan bermain di 2 pertandingan kandang, minimnya dukungan supporter membuat federasi harus mencari solusi. Mereka berharap dapat menggalang dukungan dari para penggemar untuk memberikan dorongan tambahan kepada tim nasional. Federasi Sepak Bola Filipina telah mencoba mengatasi masalah ini dengan menjual tiket pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 100 peso Filipina atau sekitar 28.000 hingga 140.000. Selain itu, mereka juga telah merencanakan festival di luar stadion untuk para supporter yang akan mencangkup penjualan merchandise, makanan, minuman, dan mini games agar para supporter tidak bosan menunggu pertandingan dimulai. Federasi Sepak Bola Filipina berharap upaya ini akan membantu menghidupkan kembali semangat dan minat masyarakat Filipina terhadap sepak bola di negara mereka. Tiga nama sedang diproses. Sintayong tumpuk pemain naturalisasi timnas Indonesia di posisi bek. Sintayong terus berupaya memperkuat pertahanan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, saat ini PSSI sedang mengupayakan 3 pemain untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Nathan Zuaon, Jai Ijes, dan yang terbaru Justin Hubner.
Proses naturalisasi Nathan Zoaon dan Jay Idjes sendiri sudah mencapai tahap di DVR. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Tak lama berselang, kabar mengejutkan diumumkan PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, hal ini tentu bakal membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat dengan pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, 3 pemain di atas merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Jay Idjes berposisi sebagai bek tengah, Nathan Zoaon merupakan bek sayap kiri, sedangkan Justin Hubner juga berposisi sebagai bek tengah. Di posisi bertahan sendiri, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lainnya, seperti contohnya yakni Jordi Amat, Sainai Patinama hingga Sandy Walsh. Tak ada pemain bintang di timnas U17 Indonesia. Kekuatan kami ada pada kekompakan, kata Bima Sakti. Tinggal sepekan lagi timnas U17 Indonesia bakal berlaga pada Piala Dunia U17 2023. Pelatih Bima Sakti menegaskan bahwa ia tak memandang pemain berstatus bintang di skuad Garuda. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang merupakan edisi ke-19. Piala Dunia U17 2023 bakal diselenggarakan di 4 kota tanah air. Meski begitu, Bima Sakti menegaskan bahwa ia tak memandang ada pemain bintang di skuad timnas U17 Indonesia. Walaupun di sana ada Arkan, juga ada Iqbal Gwijangge yang merupakan kapten timnas U16, Bima Sakti juga memanggil 2 pemain keturunan yang bermain di luar negeri, yaitu Welber Jardim dan Amar Berkik. Timnas U17 Indonesia akan memainkan laga-laga fase grup di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.